Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa di mana saja berada, pertemuan kali ini terkait dengan akuntansi keuangan menengah 2. Subbab berikutnya adalah bicara tentang utang bersyarat atau kontingensi. Loh, kenapa toh di dalam aktivitas sebuah bisnis, aktivitas sebuah usaha itu timbul atau muncul terkait dengan kontingensi, ketidakpastian. Karena apa? Memang di dalam akuntansi itu sendiri ada unsur-unsur ketidakpastian. Nah, bagaimana nantinya ketidakpastian itu menjadi pasti itu kan? Sehingga apa? Perlu diperencanakan, perlu dikendalikan, perlu dievaluasi agar apa? Aktivitas sebuah usaha itu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, akan kita bicarakan terkait dengan kontingensi atau utang bersyarat, di mana PSAK yang mengatur adalah di PSAK 31 terkait dengan utang bersyarat. Nah, di sini apa ya yang mengklasikan terkait dengan utang bersyarat? Perusahaan sering terlibat dalam situasi di mana terjadi ketidakpastian. Apakah kewajiban untuk mentransfer kas aktiva yang lain timbul dan atau jumlah untuk melunasi kewajiban itu sendiri. Nah, pengertiannya agak rumit nggih. Misalnya gini, merek menjadi tergugat dalam tuntutan pengadilan, pembayarannya tergantung pada hasil kesepakatan atau keputusan pengadilan. Nah, sehingga apa? Akan menjadi tidak pasti atau menjadi pasti terkait tentang pembayaran itu pada saat apa? Ya terjadinya keputusan itu sendiri atau keputusan di dalam pengadilan. Pada saat apa? Ini disidangkan. Misalnya Ford Motor & Co ini memberikan garansi atas mobil yang dijual. Nah, di sini pembayaran garansinya itu tergantung pada jumlah mobil yang memenuhi syarat garansi. Nah, kalau kita kenal di dalam aktivitas sehari-hari itu ada bonus, gitu kan? Ada bonus, ada garansi, ada apa lagi ya? Ada diskon. Nah, pada saat itu diberikan, customer itu mau mengambil atau enggak, gitu kan? Sehingga apa? Di situ loh yang memunculkan adanya ketidakpastian. Pada saat garansi itu diberikan dengan kriteria atau persyaratan, misalnya, kalau customer atau konsumen itu melewati batas garansi, berarti apa? Nah, garansinya nggak bisa diambil. Nah, berarti apa? Pembayaran dari perusahaan itu nantinya tergantung pada saat terpenuhi persyaratan-persyaratan dari garansi, persyaratan-persyaratan dari adanya bonus, persyaratan-persyaratan dengan adanya kesepakatan yang ada di dalam perjanjian itu sendiri atau transaksi itu sendiri. Ini contoh yang terkait dengan merek Ford Motor & Co misalnya. Pengertiannya di sini terkait dengan kontingensi, suatu kondisi, situasi atau serangkaian situasi yang ada yang melibatkan ketidakpastian mengenai keuntungan. Apakah keuntungan kontingensi atau kerugian kontingensi untuk perusahaan yang pada akhirnya akan diketahui ketika salah satu atau lebih kejadian di masa depan terjadi atau tidak terjadi. Nah, sehingga pada saat apakah perusahaan itu untung atau rugi, di mana kejadian di masa depan itu terjadi atau tidak terjadi. Nah, seperti yang Ford Motor & Co tadi ya, memberikan sebuah garansi atas mobil yang dijual. Nah, konsumen itu apakah nantinya di periode ke depan mau mengambil garansi enggak, gitu kan? Padahal apa? Perusahaan itu sudah menyiapkan terkait nanti apa untuk melakukan pemasaran akan mobilnya, dia memberikan sebuah garansi. Ya, garansi. Nah, ini situasi di mana apa? Memunculkan kontingensi tadi. Nah, keuntungan kontingensi adanya klaim atau hak untuk menerima aktiva atau memiliki kewajiban menurun yang keberadaannya tidak pasti
tetapi pada akhirnya mungkin akan menjadi sah. Ya, gitu kan. Jadi penerimaan akan aktiva keberadaannya itu pasti nantinya di akhir masa itu menjadi sah. Misalnya keputusan pengadilan adanya sengketa akan perusahaan atau aset misalnya. Di mana di periode-periode perusahaan akan tutup buku, belum tentu nantinya di periode yang tutup buku itu sudah diputuskan. Nah, sehingga apa? Muncul sifat kontingensi itu sendiri. Sifat kontingensi itu juga harus diungkapkan nantinya di dalam statement keuangan, di mana apa? Pada saat perusahaan itu terlibat sengketa hukum, di mana apa? Keputusannya belum terjadi, keputusannya belum disahkan. Nah, maka akan disajikan juga, diungkapkan juga permasalahan itu di dalam statement keuangannya. Lah pada saat itu disahkan sehingga apa akan menjadi sebuah kewajiban nantinya di periode di mana itu sudah menjadi sebuah kepastian. Sehingga perusahaan akan mengalami apa? Penurunan atau kerugian di dalamnya. Jenis keuntungan kontingensi di sini penerimaan atas uang dari hadiah atau sumbangan atau bonus misalnya. Pengembalian dana karena kelebihan pajak, penundaan pengadilan yang menguntungkan. Nah, berarti apa? Pada saat pengadilan itu ditunda menjadi sebuah keuntungan di periode itu. Tetapi pada saat diputuskan ya di periode akan menjadi sebuah kerugian nantinya. Loh, kenapa itu harus dilaporkan dan diungkapkan? Akan menjadi permasalahan nantinya di dalam perusahaan ke stakeholder nantinya pada saat itu tidak disajikan. Kerugian pajak yang dikompensasi ke depan. Salah satu contoh keuntungan. Akuntan telah menggunakan kebijakan konservatif dalam bidang ini. Misalnya di sini keuntungan kontingensi tidak dicatat. Ini akan diungkapkan dalam catatan hanya jika probabilitasnya tinggi bahwa suatu keuntungan kontingensi akan menjadi kenyataan nantinya. Tidak bisa mencari informasi keuntungan kontingensi dalam laporan keuangan, dalam catatan yang menyertainya. Ya, jadi kalau keuntungan itu mungkin tidak dinampakkan di dalam statement keuangan. Kerugian kontingensi melibatkan kemungkinan terjadinya kerugian. Apabila terjadi kerugian kontingensi, maka kemungkinan bahwa kejadian di masa depan akan menguatkan terjadinya kewajiban. Menurut Financial Accounting Standard Board (FASB) di sini adalah kondisi, situasi, keadaan yang diliputi oleh ketidakpastian yang kemungkinan menimbulkan laba atau rugi suatu perusahaan yang ketidakpastiannya akan diperoleh setelah satu atau lebih kejadian di masa yang akan datang terjadi atau tidak terjadi. Nah, ini yang menurut Financial Accounting Standard Board. Ketidakpastian yang kemungkinan menimbulkan kerugian tersebut dikatakan sebagai utang bersyarat. Jadi kemungkinan atau terjadinya itu jika menimbulkan sebuah kerugian yang dikatakan sebagai utang bersyarat. Lah, tapi kalau keuntungan bagaimana? Itu tidak bisa dijadikan sebagai ini ya, tidak dicatat juga, tidak disajikan di dalam perusahaan juga. Cuma mungkin ditunda misalnya seperti sengketa hukum misalnya. Taksiran kerugian bersyarat harus dibebankan sebagai biaya, dicatat sebagai utang apabila kondisi tersebut ini terpenuhi. Kondisinya bagaimana? Informasi yang tersedia sebelum diterbitkan laporan keuangan menunjukkan bahwa kemungkinan besar kewajiban telah timbul pada laporan keuangan. Jumlah kerugian dapat ditaksir secara wajar. Nah, kondisi pertama mengandung arti bahwa kemungkinan besar satu atau lebih kejadian di masa datang akan membuktikan bahwa kewajiban tersebut terjadi. Untuk mencatat utang tidak diperlukan ketidakpastian mengenai pihak yang akan dibayar maupun tanggal pembayarannya. Yang perlu diketahui adalah kemungkinan besar kewajiban tersebut akan timbul atau muncul atau terjadi.
Kondisi kedua mensyaratkan bahwa jumlah kewajiban tersebut dapat ditaksir secara wajar. Untuk menaksir jumlah kewajiban dapat menggunakan pengalaman perusahaan itu sendiri di masa lalu, pengalaman perusahaan lain dalam industri yang sama, atau dengan mengadakan penelitian, sehingga ada pembanding ya, dibandingkan dengan periode-periode berikutnya atau periode-periode sebelumnya sebagai sebuah salah satu dari laporan keuangan itu bisa diterima, salah satunya mampu dibandingkan. Nah, di sini untuk menaksir atau mengestimasi terkait dengan kerugian atau munculnya salah satu kewajiban tadi bisa berdasarkan peristiwa masa lalu, estimasi masa lalu. Nah, sehingga itu menjadi sebuah kebijakan nantinya. Contoh utang bersyarat yang memenuhi kedua kondisi tersebut adalah utang garansi akan produk yang dijual, utang hadiah yang diberikan. Di mana contoh ini memberikan dalam kondisi tadi ya, kondisi kedua tadi yang saya sebutkan. Nah, seringkali perusahaan-perusahaan untuk menawarkan akan produknya itu dengan memberikan garansi, memberikan hadiah. Nah, disitulah yang memunculkan terjadinya kontingensi tadi. Apabila utang bersyarat tidak memenuhi kedua kondisi tersebut, maka tidak diperlukan pencatatan dan penyajian dalam statement keuangan. Pengungkapan utang jenis ini diperlukan hanya dalam mencatat atas laporan keuangan yang mencakup pengungkapan mengenai sifat kontingensinya, kemudian taksiran kemungkinan rugi, atau pernyataan bahwa penafsiran tersebut tidak dapat dilaksanakan. Contoh di sini misalnya kerugian sengketa pengadilan, resiko kerugian kekayaan perusahaan akibat bencana alam. Nah, ini tidak bisa penjaminan utang pihak ketiga. Nah, contoh dari utang garansi, contoh dari kontingensi tadi adalah utang garansi, di mana suatu janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk menjamin kualitas akan produknya, kuantitas maupun daya guna dari sebuah produk itu sendiri, sehingga pembeli, customer itu akan tertarik dengan adanya jaminan akan produk yang dia beli, sehingga perusahaan memberikan sebuah garansi kepadanya. Penjual dengan garansi berarti selama jangka waktu yang telah ditetapkan setelah penjualan, penjual berjanji untuk menanggung sebagian seluruh biaya pengganti bagian yang rusak untuk melaksanakan reparasi, servis tanpa membebani biaya untuk pengembalian uang pembeli. Jadi nantinya di dalam utang garansi itu bisa mengganti seluruhnya atau menanggung seluruhnya, bisa bagian yang rusak atau melaksanakan servis saja, tergantung di dalam perjanjian atau transaksi kedua belah antara penjual dan pembeli tadi. Nah, sehingga di situ muncul yang namanya kontingensi. Nah, garansi merupakan biaya masa yang akan datang yang biasanya akan melibatkan jumlah yang cukup besar. Biaya garansi disebut juga bisa purna jual ya nantinya. Kemudian meskipun biaya masa yang akan datang tidak dapat dipastikan baik mengenai jumlah, tanggal maupun pihak yang dibayar, kewajiban tersebut memungkinkan akan besar terjadi dan harus dicatat apabila jumlahnya dapat diestimasi secara wajar. Ada dua metode pencatatannya di sini, metode dasar kas cashback, metode dasar accrual atau accrual base di sini. Dalam metode dasar kas, biaya garansi dibebankan pada saat dikeluarkan. Dengan kata lain, biaya garansi dibebankan pada periode saat perusahaan melaksanakan garansinya. Nah, sehingga kalau cash base itu perusahaan sudah membuat membebankan beban garansi itu atas produk yang dijualnya jika cash base. Tidak ada kewajiban yang perlu dicatat berkenaan dengan pemberian garansi di sini karena memang belum ada customer atau pihak yang membeli menyatakan ada garansinya, sehingga tidak perlu dicatat, namun diinkludkan atau digabung dengan produk yang dijualnya.
di dalam harga jual itu sudah termasuk di dalam garansi itu sendiri. Metode ini ditetapkan untuk tujuan pajak misalnya. Untuk tujuan akuntansi periode ini dapat digunakan apabila jumlah biaya garansi tidak material, jangka waktu garansinya relatif pendek. Nah, sehingga dengan metode cash base akan lebih baik ya di sana. Lalu jika informasi yang tersedia menunjukkan kemungkinan besar bahwa pembeli mengadakan tuntutan garansi produk atau jasa yang telah dijual, metode accrual yang digunakan. Nah, kalau kemungkinan besar nanti pembeli itu menuntut akan produk yang dibelinya, akan jasa yang dibelinya, maka perusahaan akan lebih baik menggunakan dasar accrual. Dalam metode accrual ada dua pendekatan di sini. Pendekatan biaya garansi, accrual method, pendekatan penjualan garansi, deferral method ya. Pendekatan biaya garansi membebankan taksiran estimasi biaya di masa yang akan datang sebagai biaya operasi pada tahun penjualan atau tahun dilaksanakan jasa. Metode ini digunakan apabila garansi merupakan bagian terintegral terpisah dari produk. Pendekatan penjualan garansi menunda persentase tertentu dari harga jual sampai dengan biaya garansi sesungguhnya dikeluarkan. Pendekatan ini ditetapkan dalam perusahaan yang menjual kontrak garansi terpisah dari produknya ya. Sehingga antara kontrak garansi dengan produk itu dipisahkan, nah, sehingga akan lebih memudahkan nantinya, jangkanya juga jangka panjang. Utang dalam bentuk pendapatan diterima di muka dicatat pada saat penjualan. Pendapatan garansi, biaya-biaya dan laba diakui pada periode dilaksanakan servis, reparasi atau dan penggantian untuk garansi. Nah, pendapatan nanti diakui, pendapatan garansi itu diakui bila biaya-biaya dan laba diakui nantinya pada saat garansi itu dilaksanakan, baik servis maupun pergantian akan spare part-nya mungkin. Nah, ini contoh dari garansi. Misalnya ini, perusahaan beroperasi pada tahun pertama yang berakhir 31 Desember 2019, di mana dia berhasil menjual 100 buah mesin seharga 1 juta. Di mana satu mesin yang terjual diberikan masing-masing ya dari 100 buah mesin itu yang terjual itu diberi garansi selama 1 tahun. Biaya garansi rata-rata 50.000 per buah. Untuk perbaikan dan pergantian suku cadang sesuai dengan garansi perusahaan tersebut mengeluarkan biaya 1 juta untuk tahun 2019, 4 juta pada tahun 2020 misalnya. Ini untuk apa? Untuk suku cadangnya. Kalau biaya garansi per buahnya itu 50.000 setahun. Tapi untuk perbaikan pergantian suku cadang di tahun 2019 itu cuma 1 juta anggarannya atau yang dialokasikan. Sedangkan tahun 2020 itu 4 juta. Nah, kira-kira bagaimana akuntansinya ya jika berdasarkan kas atau cash base? Pada saat terjual 100 buah, perusahaan akan mencatat kas pada di mana ya sesuai nanti dicatat sesuai dengan transaksi, apakah dengan piutang atau dengan kas dengan tunai. Maka kas atau piutang pada penjualan sesuai dengan jumlah dari yang dijual tadi. Dijualnya 100 buah mesin, per mesinnya 1 juta. Di tahun 2019 ada biaya garansi, maka biaya garansi pada kas atau utang garansi di sini ya. Tahun 2020 membebankan biaya garansi pada utang atau kas ya. Biaya garansi pada kas atau utang garansi. Ini pada saat perjanjian itu dilakukan atau transaksi itu dimunculkan, di mana perusahaan harus mencatatnya di periode dikeluarkannya.
Kalau berdasarkan accrual dengan pendekatan biaya garansi hampir sama, untuk pencatatannya sama ya, 2019 bersama ya, di mana kas itu bisa persediaan bisa utang. Nah, sehingga apa, pengakuan taksiran utang garansi 31 Desember dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, maka akan dihitungkan nantinya untuk tahun 2019 estimasi biaya garansi. Karena apa, yang terjual tadi 100 mesin, per mesinnya di 1 tahun pertama itu biaya servisnya 50.000. Nah, sehingga tafsiran atau estimasi biaya garansi tahun pertama 100.000 kali 50. Pengeluaran biaya garansinya tahun 2019 adalah 1 juta. Nah, maka estimasi utang garansinya ada 4 juta. Sehingga biaya garansi estimasi utang garansi 4 juta itu untuk tahun 2019. Nah, jika tahun 2020 bagaimana? Nah, karena tahun 2020 kan periode berjalan dari 2019, maka di sini biaya garansi pada utang garansi. Dasar accrual dengan pendekatan penjualan garansi, misalnya untuk pertama kita lihat dari karena ini dasar accrual ya, sehingga pendapatan itu dikeluarkan atau dicatat sendiri ya, kas penjualan pada pendapatan garansi sesuai dengan tadi. Karena karena ada 50 tadi ya, 55.000 per 50.000 per kali 100 penjualan tadi. Nah, ada pendapatan diterima di muka sekian ini. Pengeluaran di tahun 2019 sama, baik itu di tahun 2020 pengakuannya ini. Dari pengakuan pendapatannya terkait dengan apa? Garansi tadi. Pengakuan pendapatan garansi yang telah diperoleh tahun 2020 ya, pendapatan garansi diterima di muka pada pendapatan garansi. Ini contoh dari garansi. Nah, kita sering juga adanya hadiah. Hadiah yang diberikan pada saat kita membeli produk atau persediaan atau barang-barang ya, di mana perusahaan untuk menawarkan akan produknya sering memberikan iming-iming atau hadiah agar ya barang yang dijualnya akan laku lah, sehingga pada saat perusahaan itu memberikan hadiah pasti ada kos atau biaya yang dimunculkan ya, untuk merangsang pembeli untuk membelinya. Nah, sehingga di situ ada alokasi biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk menambah jenis barang lain untuk menjual dari produk itu sendiri. Misalnya beli 1 dapat 2, otomatis akan mengurangi juga terkait dengan pendapatan penjualan nantinya. Namun dari sisi hadiah yang diberikan pasti secara kuantitas produk yang laku mungkin akan lebih banyak. Nah, sehingga memunculkan nantinya kontingensi terkait dengan utang hadiah. Nah, karena utang hadiah yang ditawarkan tersebut dimaksudkan untuk merangsang penjual, maka biaya pemberian hadiah tersebut harus dibebankan pada periode penjualan yang memperoleh manfaat dari pemberian hadiah itu sendiri. Nah, sehingga di sini nanti perusahaan juga harus mengalokasikan atau membebankan pada saat produk-produk itu akan dijual, periode berjualnya misalnya tahun pertama dengan estimasi penjualan sekian, terus beban dari utang hadiah sekian, itu sudah harus dialokasikan nantinya. Pada akhir periode kemungkinan ada hadiah yang masih beredar yang akan diambil oleh pembeli pada periode berikutnya. Oleh karena itu diperlukan estimasi jumlah hadiah yang masih beredar untuk mengakui adanya utang lancar dan mempertemukan biaya dengan pendapatan secara tepat. Nah, di sini ke depan pasti customer itu akan menagih masih ada hadiah atau Nah, sehingga nantinya pada saat utang hadiah itu dimunculkan di statement keuangan akan mencerminkan nilai yang wajar.
Nah, nilai yang wajar apa berbanding dengan pendapatan yang diterimakan. Apakah pada saat saya memberikan hadiah ke customer, ke konsumen dengan beban sekian itu pendapatan dari penjualannya signifikan enggak? Nah, sehingga untuk memberikan sebuah evaluasi nantinya akan statement keuangan itu sendiri. Biaya hadiah yang diberikan kepada pembeli dibebankan ke rekening biaya dan kewajiban hadiah yang masih beredar harus dikreditkan ke rekening estimasi utang hadiah atau taksiran itu sendiri. Contoh di sini misalnya pada saat membeli piring ya, contoh di sini ya, membeli piring dengan menukar 10 lembar kemasan sampo, membayar uang 1.000, piring tersebut dibeli dengan harga 5.000 per buah. Kemudian perusahaan mengestimasi 60% dari pengembalian kemasan kemasan sampo itu, penawaran hadiah tersebut dimulai bulan Juni tahun 2020 ya, contohnya di sini. Jurnal yang harus diperlukan nantinya terkait dengan estimasi itu, pembelian piring 100.000 piring. Berarti apa? Persediaan pada kas, karena tadi ada di contoh itu 5.000 piring ya, 55.000 piring ya, ada 1.000 membayar 1.000 nantinya, sehingga kita kalikan di sini ya. Misalnya harga beli piring itu 10.000 misalnya, 10.000 per piringnya 50.000 ya kan, tadi 5.000 kan, berarti persediaan piring pada kas. Penjualan 100 buah kemasan sampo, maka dengan harga 3.000 per buah kas pada pendapatan penjualan. Lalu penukarannya bagaimana? Pada saat penukaran 10.000 lembar kemasan sampo dengan hadiah oleh pelanggan, tadi setiap 10.000 dibagi 10 kali 1.000, karena apa? Harus mengganti 1.000 kan tadinya. Nah, sehingga 1 juta, biaya hadiah 4 juta, persediaan piring 5 juta. Nah, ini kan utang yang diperkirakan untuk hadiah yang masih beredar 31 Desember 2020. Nah, perhitungannya bisa dilihat di ini. Oke, 60% kan tadi dari 100.000 buah, 60%-nya ada 6.000, karena yang dikembalikan 1.000 masih tersisa yang akan datang itu 50.000 buah. Utang taksiran yang beredar sekitar 2 juta kalau kita tunaikan 5.000 buah itu dalam bentuk persediaan, jika nilai rupiahnya adalah 20 juta. Kita buat jurnal pencatatan yang nantinya utang hadiah ini akan muncul di statement keuangan ya, biaya hadiah pada estimasi utang hadiah. Ini nanti bisa dilaksanalah. Pada 31 Desember bagaimana? Apakah muncul rugi? Nah, ternyata pada tahun 2020 pada laporan rugi akan melaporkan biaya hadiah 24 itu biayanya ya, biaya hadiahnya 24 itu. Baik teman-teman mahasiswa, itu terkait dengan kontingensi atau utang bersyarat, nanti bisa didiskusikan lagi baik itu lewat WA maupun Google Classroom. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.